Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukar pintar. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran IPS terpadu kelas 7 di bab yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Dalam submateri tentang kondisi geologis, bentuk muka bumi, dan jenis iklim di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ibu berharap kepada kalian nanti bisa mengidentifikasi kondisi geologis, bentuk muka bumi, dan jenis-jenis iklim di Indonesia dengan baik dan benar. Baik, kita masuk dalam submateri yang pertama tentang kondisi geologis di Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya dulu nih, apakah kalian masih mengingat tentang lempeng bumi? Oke, coba diingat kembali ya. Nah, selanjutnya, apakah kalian bisa mengartikan apa yang dimaksud dengan lempeng bumi? Tapi bukan lempeng pisang ya. Baik, coba dalam kerak bumi yang mengalami konveksi, mengalami pergerakan pada arah tertentu di lapisan bumi yang terbawah. Nah, kemudian apakah kalian sudah tahu lempeng bumi apa saja yang melewati wilayah Indonesia? Baik, coba Ibu bahas yang pertama. Jadi lempeng bumi yang melewati wilayah Indonesia yang pertama adalah lempeng Eurasia. Kemudian yang kedua adalah lempeng Indo-Australia. Yang ketiga, lempeng Pasifik. Nah, apakah kalian sudah tahu dari mana saja arah lempeng-lempeng tersebut? Baik, coba sekarang kalian perhatikan peta berikut. Peta ini menggambarkan tentang kondisi geografis di Indonesia. Baik, Ibu coba cocokkan ya 3 lempeng tadi pergerakannya ada di mana saja melalui peta berikut ini. Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng Indo-Australia ini bergerak di wilayah pantai Sumatera, Jawa, sampai di Nusa Tenggara. Nah, lempeng Indo-Australia ketika bertumbukan dengan lempeng Eurasia, inilah yang menyebabkan munculnya gunung api yang ada di sepanjang wilayah Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian, lempeng yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, lempeng Pasifik ini bergerak dari timur Indonesia dan ketika dia bertumbukan dengan lempeng Eurasia, maka akan menyebabkan munculnya gunung api di wilayah Papua dan Maluku. Nah, coba diulang kembali, lempeng apa saja yang melewati wilayah Indonesia? Baik, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kalian sudah memahaminya kan tentang kondisi geologis di Indonesia. Di mana kondisi geologis di Indonesia ini nanti akan menyebabkan beberapa fenomena yang muncul di wilayah Indonesia. Baik, kita ke sub pembahasan yang kedua tentang bentuk muka bumi di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pembahasan bentuk muka bumi di Indonesia, apakah kalian sudah tahu bagaimana kondisi fisik Indonesia? Oke, masih ada yang mengingat Indonesia terkenal dengan istilah negara kepulauan. Jadi, memang secara fisik, secara relief, Indonesia ini banyak sekali pulaunya, bahkan mencapai 13.466 buah. Nah, untuk luas wilayahnya sendiri itu adalah 5.180.053 km persegi, di mana luas wilayah di Indonesia ini terbagi menjadi 2, luas lautan dan luas daratan. Luas daratan di Indonesia ini mencapai 1.922.570 km persegi, dan luas lautannya sendiri adalah 3.257.348 km persegi. Wah, luas banget ya luas lautannya. Jadi di Indonesia ini lautannya yang lebih luas daripada daratannya. Makanya Indonesia terkenal juga dengan negara kepulauan. Baik, kalau kita lihat relief
ya, daratan yang ada di muka bumi Indonesia ini. Apa saja sih bentuk muka bumi yang ada di Indonesia? Baik, coba kita lihat. Yang pertama ada pegunungan, ada lembah, ada dataran tinggi, ada pegunungan, ada sungai, danau, dan dataran rendah. Nah, selanjutnya mari kita lihat bentuk relief di muka bumi ini kita kaitkan dengan peta fisiografi Indonesia. Masih ingat tentang peta fisiografi Indonesia? Baik, peta fisiografi Indonesia adalah peta yang menggambarkan tentang persebaran bentuk muka bumi di Indonesia. Silahkan sekarang perhatikan peta berikut ini. Nah, untuk pulau-pulau di Indonesia, mana saja sih yang dikatakan sebagai pegunungan? Jadi, di dalam peta ini kita bisa melihat keterangan bahwa simbol warna yang berwarna coklat itu menunjukkan pegunungan. Dan kita bisa lihat contohnya salah satu adalah di sepanjang wilayah Sumatera, ini ada daerah pegunungan di Indonesia. Kemudian daerah perbukitan, di dalam peta ini digambarkan dengan simbol warna hijau. Salah satu contohnya adalah di daerah Kepulauan Sulawesi. Nah, selanjutnya adalah dataran tinggi. Kalian bisa lihat di dataran tinggi ini bisa dicontohkan di daerah Papua. Selanjutnya adalah dataran rendah. Ya, jadi dataran rendah ini juga relief bentuk muka bumi yang muncul di Indonesia. Nah, bisa Ibu ulangin kembali bentuk muka bumi di Indonesia, khususnya itu dibagi menjadi 4, yaitu pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, selanjutnya kita masuk sub materi yang ketiga, yaitu tentang iklim di Indonesia. Anakku sekalian, coba Ibu mau mengingatkan kembali nih, masih ada yang ingat apakah garis bujur ataukah garis lintang yang menentukan iklim di muka bumi ini? Oke, tepat sekali, yaitu masuk dalam garis lintang. Jadi garis lintang itu menentukan iklim di suatu wilayah. Baik, coba Ibu tampilkan gambar ini adalah tentang teori Junghun yang membagi iklim di muka bumi ini menjadi 4, yaitu ada iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis. Nah, jika kita melihat posisi Indonesia secara astronomis, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ini kalau kita kaitkan dengan materi Junghun tadi, Indonesia masuk dalam wilayah iklim tropis. Nah, sekarang kalian tahu ciri-ciri wilayah yang beriklim tropis? Baik, kita bahas satu-satu ya. Ciri iklim tropis yang pertama adalah Indonesia terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, di Indonesia rata-rata udaranya itu antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian pergantian suhu itu tidak begitu ekstrim, jadi panasnya juga tidak terlalu panas, dinginnya juga tidak terlalu dingin. Kemudian yang selanjutnya, amplitudo di wilayah tropis itu rata-rata tahunannya kecil sekali. Kemudian yang selanjutnya cenderung memiliki tekanan udara yang rendah. Kemudian penguapan air lautnya cukup tinggi karena wilayah laut Indonesia yang begitu luas. Kemudian memiliki curah hujan yang tinggi, curah hujan yang juga sangat tinggi di Indonesia yang menyebabkan tanah-tanah di Indonesia ini sangat subur sekali. Nah, masih ya, lanjut kita kepada ciri-ciri iklim tropis di Indonesia, yaitu di Indonesia kita mendapatkan hujan itu sepanjang tahun. Kemudian di Indonesia juga ada 2 musim, masih ingat, yaitu musim panas dan musim dingin yang berganti periodenya 6 bulan sekali. Kemudian memiliki tekanan udara yang rendah, kemudian juga ada tropis basah, ada mengalami iklim tropis kering yang menyebabkan sebagian wilayah di Indonesia muncul sabana dan stepa. Kemudian iklim tropis di Indonesia ketika mengalami perubahan yang signifikan, ini akan juga mempengaruhi iklim di dunia.
karena wilayah Indonesia yang berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Selanjutnya, wilayah Indonesia juga ada iklim tropis yang kering, ya, udara yang dapat berbalik begitu cepat karena radiasi balik bumi yang berlangsung begitu cepat. Oke, itu tadi adalah ciri-ciri wilayah yang beriklim tropis. Nah, kemudian kita masuk di jenis apa saja sih iklim di Indonesia? Jadi ada 3 jenis iklim di Indonesia. Baik, kita bahas yang pertama adalah iklim musim. Coba perhatikan gambar berikut. Oke. Jadi gambar ini menunjukkan tentang pergantian musim di Indonesia yang disebabkan oleh perputaran angin, yaitu yang dibawa oleh angin muson. Dan perputaran angin ini akan berganti dalam 2 periode. Nah, kita lihat yang garis merah, coba diperhatikan garis merah ini menunjukkan angin muson barat. Angin muson barat bergerak dari wilayah benua Asia menuju benua Australia. Masih ingat kan, ketika angin itu dibawa dari wilayah yang luas, maka akan membawa penguapan yang sangat besar sehingga menyebabkan musim hujan di Indonesia. Ada yang tahu musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan apa? Baik, ya, sekitar bulan Mei sampai September. Kemudian kita masuk pada pergerakan angin muson timur yang bergerak dari wilayah benua Australia menuju benua Asia. Nah, kita tahu benua Australia adalah wilayah yang cukup kecil wilayahnya sehingga membawa penguapan yang sedikit dan sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Baik, ini tadi penjelasan tentang iklim musim di Indonesia yang disebabkan oleh pergantian angin, ya, angin muson barat dan angin muson timur yang berganti kurang lebih 6 bulan sekali. Nah, iklim yang kedua yang terjadi di Indonesia adalah iklim tropis. Nah, iklim tropis ini terjadi karena wilayah Indonesia berada di wilayah tropis yang menyebabkan juga penguapan bisa terjadi sangat banyak sehingga bisa menyebabkan musim hujan di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah iklim laut. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, Indonesia itu lebih luas lautan daripada daratannya. Nah, lautan yang luas itu bisa menyebabkan penguapan juga banyak terjadi di wilayah ini. Dan penguapan yang besar inilah yang juga bisa menyebabkan turunnya hujan di Indonesia. Itu tadi 3 jenis iklim yang ada di Indonesia, yaitu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk memperkuat kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dan untuk menambah wawasan hasanah pengetahuan kalian, mari coba kita kerjakan lembar kerja berikut ini. Ada 2 lembar kerjanya. Yang pertama, coba kalian buatkan deskripsi bagaimana jumlah pulau di Indonesia, luas wilayahnya, luas daratannya, luas lautannya, bagaimana bentuk muka buminya, dan jenis iklim di Indonesia. Kalian deskripsikan, masukkan ke dalam tabel berikut, kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian lembar kerja yang kedua ini kalian, Ibu minta untuk menguraikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal tadi. Yang pertama, uraikan penyebab beberapa wilayah di Indonesia kenapa bisa muncul yang namanya gunung api. Yang kedua, berikan contoh fenomena yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kondisi geologis. Yang ketiga, mengapa ya di Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan? Yang keempat, Indonesia memiliki iklim tropis. Bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia? Yang kelima, bagaimanakah proses pergantian musim di Indonesia yang disebabkan oleh angin muson? Nah, ini dia tugas kalian ya. Jadi tolong dikerjakan. Silahkan kalian tambahkan pengetahuan kalian dengan membaca buku atau mencari di internet. Tidak ada kata menyerah.
kita sama-sama belajar, tetap semangat untuk belajar, la taslim, ayo terus mencoba. Semoga Allah memudahkan semua kita dalam menuntut ilmu, dan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Kukar Pintar.